Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-sholihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Semoga kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada panutan abadi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mampu menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan kajian kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Kali ini kita sampai hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, ma apa saja nahaitukum yang aku melarang kalian, anhu darinya, fajtanibu maka jauhilah, maka tinggalkanlah. Wama dan apa saja amartukum bihi yang aku telah memerintahkan kepada kalian, faktu maka jalankanlah, mastata'tum sesuai dengan kemampuan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang telah diperintahkan oleh Nabi, maka kita disuruh untuk mengamalkan. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, kita disuruh untuk meninggalkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, narasumber dalam menjalankan agama Islam ini adalah Allah dan Rasul-Nya. Maka apa saja yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, kita jalankan. Pasti yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, pasti akan membawa kebaikan buat manusia. Jadi jangan kita ragu lagi, jangan kita tidak menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah menyuruh kita agar kita menjalankan puasa, maka jalankan puasa itu. Pasti di dalam perintah berpuasa itu akan ada kebaikan-kebaikan buat kita. Yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, kita tinggalkan. Karena setiap larangan-larangan Allah itu kalau dilakukan pasti akan merugikan manusia. Ya. Jadi jangan di dalam kita menjalankan perintah Allah, kita selalu mengukur dengan ukuran logika kita. Dalam kita menjalankan perintah Allah, sebaiknya kita dahulukan keimanan kita. Karena kalau yang bicara keimanan, pasti akan muncul sikap sami'na wa ata'na. Akan muncul sami'na wa ata'na.
Ya Allah, kami dengar perintah itu dan kami akan lakukan perintah itu. Jadi jangan kita ragu lagi dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, dan jangan kita ukur setiap perintah Allah dengan ukuran logika-logika kita. Jadi kalau agama itu nanti ukurannya logika, pasti nanti akan banyak ya bertentangan dengan apa yang kita pikirkan. Ya, maka agama harus kita terima dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat 33 ayat yang ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan tidak pantas bagi mukmin perempuan ketika Allah sudah menetapkan aturannya, kemudian kita mencari pilihan lain tadi. Nah, ini bukti bahwa ketika kita menjalankan syariat agama, maka yang harus kita kedepankan adalah keimanan kita kepada Allah. Ya. Jangan kita selalu mendahulukan logika, jangan kita selalu mendahulukan akal kita. Ya. Jangan kalau agama itu enggak sesuai dengan akal kita, terus kemudian kita tinggalkan agama itu. Padahal bisa jadi kalau ajaran agama itu enggak sesuai dengan akal kita, bukan ajarannya yang salah, mungkin akal kita yang belum sampai memahaminya. Ya. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa membuka sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, andai saat itu Nabi Ibrahim menggunakan akalnya, menggunakan logikanya, pasti Ibrahim tidak akan mau melakukannya. Bapak Ibu bisa bayangkan, ada anak yang nggak salah, suruh disembelih coba. Dan yang disuruh menyembelih adalah ayahnya sendiri. Kalau Ibrahim saat itu menggunakan rasionya, kalau Ibrahim menggunakan akalnya, udah barang tentu Ibrahim tidak akan mau melaksanakan itu. Dan Ibrahim pasti ngeyel. Ibrahim pasti akan protes kepada Allah. Ya Allah, emang anakku salah apa? Anakku nggak salah, tapi kenapa aku suruh menyembelihnya? Tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang nabi Hanifah, Muslimah, wa makana minal musyrikin. Ibrahim adalah seorang nabi yang selalu tunduk terhadap aturan-aturan Allah. Maka pada saat itu Ibrahim pun enggak mendahulukan logikanya. Ibrahim mendahulukan keimanannya kepada Allah. Akhirnya perintah Allah itu, yaitu menyembelih anaknya, dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Ya, akhirnya dalam proses Ibrahim mau menjalankan perintah Allah, mau menyembelih anaknya, akhirnya Allah ganti anaknya, yaitu Nabi Ismail, ya, digantikan dengan seekor kambing, kibas. Nah, apa artinya kisah ini? Ini memberikan pesan bahwa ketika kita melihat syariat-syariat Allah, jangan hanya kita kedepankan logika, jangan kita kedepankan akal kita. Ya, jadi Ibrahim adalah seorang nabi yang cerdas. Andai Nabi Ibrahim mau menggunakan akalnya, pasti pada saat itu Ibrahim tidak akan mau menjalankan perintah Allah, yaitu menyembelih anaknya itu. Nah, maka ini menjadi pelajaran buat kita bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan, dan apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Ya, kita bisa melihat kisah dari Nabi Ibrahim yang lain. Ketika Nabi Ibrahim disuruh sunat, suruh khitan ya, maka Nabi Ibrahim pun langsung melakukan perintah itu. Summa in auhayna an attabi millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi saat Nabi Ibrahim disuruh khitan oleh Allah, Ibrahim pun melakukan khitan itu. Ya, padahal saat itu belum ada ilmu, belum ada dokter khitan, belum ada dukun sunat, ya.
Saat itu Ibrahim usianya pun sudah bukan muda lagi. Ada yang mengatakan usia Ibrahim itu 80, ada yang mengatakan lagi 90 tahun. Tapi karena perintah khitan itu perintah Allah, maka Ibrahim pun melakukan perintah itu. Dan akhirnya Ibrahim menjalankan perintah khitan itu. Dan perintah khitan itu akhirnya menjadi kewajiban buat kita umat Islam, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa hikmah di balik perintah khitan yang Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim? Ternyata ini ada dimensi medikal. Ternyata khitan buat laki-laki itu baik buat kesehatan. Nah, makanya Bapak Ibu kalau membaca berita di Amerika ini bukan mayoritas umat Islam. Tetapi laki-laki di Amerika 99% dikhitan semuanya, disunat semuanya. Ketika ditanya, "Loh kenapa Anda khitan? Bukankah khitan itu kewajiban orang Islam?" Maka jawabannya jelas, karena khitan itu ada dimensi medikal, baik buat kesehatan. Nah, ini bukti ya bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti untuk kebaikan manusia. Ya. Dan apa yang dilarang oleh Allah itu pasti membawa kerugian buat manusia. Kemudian hadis lanjutannya, kita diperintahkan supaya kita menjalankan kebaikan itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi walaupun kita berbuat baik, jangan sampai terlalu over. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan kadar kemampuan. Jadi kalau berbuat baik saja, over aja nggak disenangi oleh Allah, apalagi berbuat dosa, over lagi. Lebih nggak disukai oleh Allah. Wong baik over aja nggak boleh. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna khairal umur adwamuha wa inqalla." Sebaik-baik amal, sebaik perkara, itu langgengnya walaupun cuma sedikit. Jadi jangan kita beramal kebaikan terlalu over, ya. Karena apa? Karena Allah tidak suka perbuatan-perbuatan yang berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang sahabat yang pagi, yang siangnya berpuasa, malamnya tahajud semalam suntuk. Maka akhirnya terdengar oleh Rasulullah, dipanggillah sahabat itu. "Wahai sahabatku, kamu menjalankan agama itu ngikuti siapa?" Maka kata sahabat itu, "Yang ngikuti engkau ya Rasulullah. Kalau ngikuti aku, maka sebaiknya kamu sehari puasa, sehari tidak. Jangan setiap hari kamu puasa. Dan kalaupun kamu setiap malam bertahajud, juga jangan dipaksakan harus semalam suntuk. Lakukan tahajud walaupun tidak semalam suntuk, tetapi continue. Karena yang Allah sukai bukan banyak amal itu, tetapi yang Allah sukai adalah langgengnya amal itu." Nah, maka di dalam hadis disebutkan al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah dalam satu amalan itu lebih disukai oleh Allah katimbang 1000 karomahnya para wali. Jadi yang Allah sukai dari perbuatan-perbuatan hambanya itu bukan hanya banyaknya, tetapi yang Allah sukai adalah langgengnya, istiqomah. Saya mau ambil contoh. Kita baca Quran setiap hari, mungkin hanya 1 ain, ya. Tetapi setiap hari kita continue terus. Maka itu lebih baik daripada kita baca Quran hanya nunggu bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan khatam sampai 3 kali. Tapi selesai Ramadan, selesai baca Qur'annya, itu Allah tidak suka gitu. Yang Allah sukai adalah kita beramal tetapi continue, tetapi langgeng. Ya. Ketika kita melaksanakan ibadah malam umpamanya, ya, maka sangat bagus kalau kita bisa ngisi malam itu dengan ibadah-ibadah. Tetapi kalau umpamanya tidak bisa kita mengisi ibadah dalam 1 malam suntuk, maka tidak apa-apa. Yang penting malam itu kita melakukan ibadah dengan continue, dengan langgeng itu. Ada istri Rasulullah yang namanya Zainab, dia pernah sholat malam, dia kepingin menghatamkan Quran sampai badannya diikat dengan 2 tiang.
Akhirnya Rasulullah pun tahu bahwa Zainab melakukan itu. Maka Zainab pun ditegur sama Rasulullah. Ya, sebaiknya Zainab, kalau memang engkau mampu sholat malam, tidak harus mengkhatamkan Quran, ya jangan kau paksakan. Tidak perlu kamu ikat badanmu dengan tali agar kamu tidak jatuh, supaya kamu bisa mengkhatamkan Quran dalam satu malam itu. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah dengan kadar kemampuan kita. Jadi jangan kita berbuat baik terlalu over, ya, karena yang over itu pasti tidak membawa hal-hal yang positif. Yang over itu tidak pernah membawa kebaikan. Biasanya orang itu kalau ibadahnya terlalu over, biasanya ibadah itu nggak bertahan lama. Ya, jadi biasanya nggak bertahan lama. Tapi kalau ibadah itu sesuai dengan kemampuan, biasanya ibadah itu akan bisa istiqomah. Dan kemudian hadis lanjutannya, kebanyakan orang-orang di masa lalu itu dihancurkan oleh Allah. Itu karena apa? Karena menentang nabinya. Dan banyak umat-umat terdahulu itu dihancurkan oleh Allah karena mereka banyak pertanyaan kepada nabi-nabinya. Pernah pada masa Nabi Musa alaihissalam ada salah satu orang yang meninggal dunia, yang meninggalnya sampai saat itu tidak tahu siapa yang membunuhnya. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, berikan petunjuk siapa yang membunuh orang ini. Akhirnya Nabi Musa diberikan petunjuk oleh Allah. Dan itu disampaikan kepada umatnya. Ya, agar umatnya saat itu menyembelih sapi betina. Ternyata umat itu ngeyel, bertanya sama Nabi Musa. Loh, sapi betina itu kan ada yang warna putih, ada yang warna kuning keemas-emasan. Kira-kira warnanya seperti apa? Nah, akhirnya Nabi Musa pun diberikan wahyu oleh Allah supaya umatnya mencari sapi yang warnanya kuning keemas-emasan. Dan warna itu tidak mudah dicari. Ya. Setelah apa? Sudah diberitahu mencari sapi yang warnanya kuning keemas-emasan. Ternyata umatnya pun belum cukup. Ya, dia bertanya lagi. Kan sapi itu ada sapi yang kandang, ada sapi yang dibuat menggali tanah, menggali sawah. Ya, kira-kira sapi yang seperti apa? Ya, maka Nabi Musa pun dapat wahyu sebaiknya sapi yang memang tidak pernah dibuat menggali sawah. Kemudian sapi itu apakah termasuk sapi yang sudah pernah beranak atau sapi yang belum pernah beranak? Dan ternyata sapi itu adalah sapi yang belum beranak. Dan akhirnya umat Nabi Musa pun kesulitan sendiri untuk mencari sapi. Nah, kenapa? Karena banyak pertanyaan, ya, sesuatu yang tidak ada gunanya, itu sesuatu yang tidak diperintahkan oleh agama. Maka ketika kita sudah mendengar perintah Allah, sudah tahu perintah Allah, sebaiknya nggak usah kita harus otak-atik dengan pertanyaan-pertanyaan yang itu bersumber dari pikiran kita. Karena tidak selamanya apa yang diperintahkan Allah itu 100% harus cocok dengan akal kita. Kadang ada perintah Allah yang memang bukan domainnya akal untuk menerima, tapi perintah Allah itu hanya domainnya keimanan kita. Bukan domain intelektual, tapi ternyata agama itu domainnya adalah domain spiritual. Dan kebanyakan umat-umat dahulu itu dihancurkan oleh Allah karena umat itu selalu menentang ajaran-ajaran nabinya. Maka sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, sebaiknya apapun yang Allah perintahkan, kita sami'na wa ata'na. Jalani semua perintah Allah, hasilnya nunggu proses. Jadi tidak usah ketika kita menjalani perintah Allah, kemudian kita tuntut Allah. Ya Allah, aku sudah sholat nih, aku sudah puasa nih, mana pahalanya? Mana hasilnya? Tunjukkan sekarang, enggak perlu. Tetapi jalankan perintah Allah dan hasilnya nunggu proses. Andai pahala itu enggak Allah berikan di dunia, yakinlah pahala itu Allah akan berikan di akhirat kita. Wal ajrul akhiratu akbar law kanu ya'lamun, karena pahala akhirat lebih baik daripada pahala-pahala dunia ini. Jadi konsep ikhlas dalam beramal itu apa? Menjalani perintah Allah tanpa harus menuntut kepada Allah.
Ya, jadi kalau kita mau ikhlas, jalani perintah Allah. Nah, urusan balasan, urusan pahala, urusan surga, kita serahkan kepada Allah. Seperti hari ini Bapak Ibu berpuasa, jalani puasa saja. Ya, hasil puasa kita serahkan kepada Allah. Tidak perlu kemudian kita berpuasa hanya mengejar pahala, hanya mengejar surga. Emang nggak boleh ngejar pahala, ngejar surga? Boleh. Tetapi pahala surga sebaiknya bukan jadi tujuan. Ya, pahala surga harusnya jadikan insentif saja. Pahala surga yang ngasih Allah, maka sebaiknya saat ibadah jangan cari pahala surga, tapi cari ridho Allah. Sama seperti begini, ada orang berzikir biar tenang, padahal yang ngasih ketenangan itu Allah. Harusnya saat zikir jangan cari tenang, saat zikir cari Allah. Kalau kita udah ketemu Allah, efeknya pasti akan diberikan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan tenang. Jadi zikir itu akan membawa efek ketenangan. Bukan dilihat dari saat zikir, tetapi konsep zikir itulah yang sesungguhnya akan mendatangkan ketenangan. Kalau kita zikir hanya cari ketenang, biasanya orang zikir itu pasti saat susah gitu. Karena yang dicari ketenangan. Tapi kalau zikir itu adalah karena Allah, dia nggak peduli mau senang mau susah, tetap dia akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan pembahasan satu hadis ini semoga ada manfaatnya dan mampu meluruskan setiap perbuatan yang kita lakukan hendaknya mengikuti apa yang diatur oleh Allah, apa yang diatur oleh Rasulullah. Apa yang dilarang oleh Rasul, apa dilarang oleh Allah, tinggalkan. Karena di balik larangan-larangan itu pasti akan membawa kemandorotan, pasti akan membawa kerugian. Mudah-mudahan satu hadis ini bisa kita fahami dan juga bisa kita amalkan. Mohon maaf lahir batin, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.